Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah negeri kita tercinta, Indonesia, yang membuat anak-anak harus belajar di rumah, saya berharap anak-anak tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tetap semangat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai perubahan sosial budaya. Nah, untuk memulai pertemuan hari ini, saya mau bertanya, siapa di sini yang tahu negara kita, Indonesia, termasuk benua apa? Yap, benar sekali. Negara kita Indonesia termasuk benua Asia. Pada hari ini, kita akan belajar kondisi geografis, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia benua Asia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan karakteristik benua Asia. Yang kedua, mengidentifikasi negara-negara yang termasuk dalam kawasan Asia. Yang ketiga, menyebutkan pembagian region benua Asia. Yang keempat, mengkategorikan negara-negara di Asia dalam regional. Yang kelima, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia. Benua Asia, atau dikenal juga dengan benua kuning, adalah benua yang terbesar di dunia dan benua yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibanding dengan benua-benua yang lain. Disebut benua kuning karena rata-rata manusia di benua Asia memiliki warna kuning kuningan. Sedangkan berpenduduk terbanyak karena 3 dari 4 negara yang memiliki penduduk tertinggi di dunia berada di benua Asia, yaitu yang pertama, Tiongkok, atau biasa kita kenal dengan Republik Rakyat Cina. Yang kedua, Indonesia, dan yang ketiga, India. Benua Asia secara geografis terletak di sebelah utara dan timur dunia. Secara spesifik, benua Asia berbatasan secara langsung dengan Samudra Arktik di sebelah utara, Samudra Hindia dan benua Australia di sebelah selatan, Samudra Pasifik dan Selat Bering di sebelah timur, benua Eropa, terusan Suez, Laut Merah, Laut Tengah, Laut Hitam, dan Laut Kaspia di sebelah barat. Benua Asia secara astronomis terletak antara 26 derajat busur timur sampai dengan 170 derajat busur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Benua Asia yang memiliki luas kurang lebih 44.579.000 km persegi disebut juga dengan benua terluas di dunia. Hal ini karena total luas daratan yaitu 30% itu berada di Asia. Peta benua Asia. Luas benua Asia dibagi menjadi 49 negara resmi yang diakui, yaitu Afghanistan, Kerajaan Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Filipina, Georgia, India, Indonesia, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Kazakhstan, Korea Selatan, Korea Utara, Kuwait, Kirgistan, Laos, Lebanon, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Rusia, Singapura, Siprus, Sri Lanka, Suriah, Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Tiongkok, Turki, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vietnam, Yaman, dan Yordania.
Negara-negara tersebut dibagi menjadi beberapa regional di benua Asia, yaitu yang pertama, Asia Selatan. Yang kedua, Asia Barat. Yang ketiga, Asia Tengah. Yang keempat, Asia Tenggara. Yang kelima, Asia Timur. Adapun pembagian regional tersebut didasarkan pada persamaan budaya dan ditambah dengan kedekatan, kenampakan fisik, serta letaknya. Nah, di benua Asia kan tadi sudah dibagi menjadi beberapa regional, yaitu yang pertama, Asia Selatan meliputi negara India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, dan Mongolia. Asia Barat meliputi negara Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Yaman, Kuwait, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak, Israel, Palestina, Afghanistan, Turki, dan Qatar. Yang ketiga yaitu Asia Tengah meliputi negara Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan. Yang keempat, Asia Tenggara meliputi Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Yang kelima, Asia Timur meliputi negara Republik Rakyat Cina atau biasa dikenal RRC atau Tiongkok. Yang kedua yaitu Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Mongolia. Kondisi geografis benua Asia. Yang pertama, bentang alam. Benua Asia secara kenampakan alamnya dapat dikatakan sangat bervariasi, mulai dari dataran tinggi sampai dataran rendah, pegunungan sampai lembah, daratan, dan lautan, serta masih banyak yang lain. Adapun beberapa kenampakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepulauan. Benua Asia memang terkenal sebagai benua terluas dan dengan daratan terluas. Namun, semua bentukan di atas benua Asia tidaklah tergabung dalam satu pulau besar. Ada beberapa negara yang memiliki bentuk kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang berada pada gugusan pulau-pulau. Adapun negara yaitu adalah Filipina, Jepang, dan Maladewa. Yang kedua yaitu gunung dan pegunungan. Gunung dan pegunungan yang ada di benua Asia adalah merupakan rangkaian dari jalur pegunungan api atau bisa disebut Ring of Fire. Sehingga di kawasan Asia banyak terdapat pegunungan api aktif. Bahkan benua Asia juga merupakan tempat pertemuan antara 3 jalur pegunungan besar di dunia, yaitu yang pertama, Pegunungan Muda Sirkum-Mediterania. Yang kedua, Pegunungan Muda Sirkum-Pasifik. Yang ketiga, Pegunungan Australia. Adapun pertemuan ketiga jalur pegunungan tersebut berada di laut dan di Kepulauan Banda di Indonesia. Hal ini menyebabkan kawasan Asia memiliki kondisi yang labil dibandingkan benua yang lain. Contoh-contoh kenampakan pegunungan yang ada di Asia adalah Pegunungan Himalaya yang berada di Nepal, Puncak Jayawijaya berada di Indonesia, dan Pegunungan Arakan-Yoman berada di Myanmar. Yang ketiga, dataran tinggi plato. Wilayah dataran tinggi di Asia juga termasuk banyak bentukannya, mulai dari dataran tinggi Tibet yang berada di Cina atau biasa dijuluki sebagai atap dunia.
Yang kedua, dataran tinggi Anatolia berada di Turki. Yang ketiga, dataran tinggi Mongolia di Cina. Yang keempat, dataran tinggi Siberia berada di Rusia. Dan dataran tinggi Kashmir berada di India. Dataran rendah. Benua Asia juga memiliki dataran rendah yang luas, mulai dari dataran rendah Asia Tenggara, dataran rendah Siberia Barat, dataran rendah Irak, dan masih banyak yang lain. Yang kelima yaitu sungai. Asia yang dilewati oleh garis khatulistiwa menyebabkan beberapa kawasan di Asia memiliki curah hujan yang tinggi. Sehingga terdapat beberapa kawasan yang merupakan kawasan tada hujan. Oleh karena itu, banyak aliran sungai mulai dari yang kecil sampai yang besar terdapat di benua Asia. Adapun beberapa sungai besar yang terdapat di Asia adalah Sungai Indus di India, Sungai Mekong di Kamboja, Sungai Huanghe di Cina, Sungai Gangga di India, Sungai Obe di Siberia, dan Sungai Eufrat di Irak. Yang ketujuh adalah gurun. Meskipun beberapa kawasan Asia adalah daerah yang sangat basah, di Asia juga terdapat kawasan yang sangat kering, sehingga ada beberapa kawasan dengan kenapakan alam berupa gurun. Adapun gurun-gurun yang ada di benua Asia antara lain Gurun Gobi di Cina, Gurun Thar di India, Gurun Arabia, dan Gurun Turkistan. Yang ke-8 adalah danau. Kawasan Asia merupakan kawasan pegunungan aktif di dunia. Sebagai buktinya adalah terdapat beberapa danau yang merupakan hasil aktivitas vulkanis. Namun, selain itu juga terdapat danau-danau lain yang diproses pembentukannya bukan dari aktivitas vulkanis. Adapun bentukan berupa danau yang ada di benua Asia yaitu Danau Kaspia, Danau Balkis, Danau Aral, dan Danau Toba. Danau Kaspia merupakan danau yang terluas di dunia dan berada di benua Asia. Selanjutnya adalah iklim, flora, dan fauna. Benua Asia yang merupakan benua terluas di dunia menyebabkan kawasan-kawasan di Asia memiliki iklim persebaran hewan dan tumbuhan yang berbeda-beda. Adapun secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Asia bagian utara memiliki iklim kontinental kutub sehingga musim dingin berlangsung lebih lama dari musim panas. Suhu udara pada musim panas hanya mencapai kurang lebih 10 derajat Celcius. Sementara pada musim dingin, suhu udara mencapai titik di bawah 0 derajat Celcius. Curah hujan terbanyak berada di kawasan muara Sungai Amur. Hal ini menyebabkan memiliki jenis tumbuhan yang berupa tundra yang memiliki daun jarum, lumut, dan rumput. Sementara fauna khasnya adalah beruang Siberia, rusa kutub, anjing laut, dan rubah. Yang kedua yaitu Asia bagian timur. Asia Timur memiliki iklim secara garis besar adalah subtropik. Di kawasan ini sering terjadi hujan karena berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik di sebelah timurnya. Hal ini menyebabkan kawasan ini cukup memiliki hutan hujan. Yang ketiga yaitu Asia bagian barat. Memiliki iklim darat yang kering, sehingga banyak terdapat gurun, curah hujan banyak terdapat di kawasan dekat laut seperti di pantai timur Laut Hitam. Yang keempat yaitu Asia bagian selatan dan tenggara. Memiliki iklim tropis yang basah. Hal ini karena pada kawasan ini dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga matahari bersinar sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan kawasan ini memiliki flora dan fauna yang kaya.
Pada kawasan Asia bagian selatan dan tenggara, juga banyak terdapat hutan hujan tropis yang dengan kanopi yang rapat. Yang kelima yaitu Asia Tengah. Karena merupakan daerah yang sangat jauh dari laut, kawasan ini memiliki iklim kontinental yang kering. Pada musim panas, suhu udara sangat panas. Dan pada musim dingin, suhu udara sangat dingin. Adapun contoh bentukan pada kawasan ini adalah gurun Gobi yang di Cina. Kondisi seperti ini pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal antara lain. Yang pertama, bentuk topografi wilayah. Yang kedua, wilayah Asia yang sangat luas. Dan yang ketiga, posisi dan letak daratan Asia terdapat lautan dan samudra. Secara garis besar, masyarakat di kawasan benua Asia adalah bermata pencarian pada bidang agraris. Apa itu bidang agraris? Bidang agraris adalah mata pencarian yang bersumber pada pertanian, perkebunan. Selain itu, juga ada yang bermata pencarian pada bidang penambangan minyak, lebih tepatnya di Jazirah Arab. Dan beberapa negara bermata pencaharian pada industri. Kondisi seperti ini secara langsung juga akan memberikan pengaruh kepada kebudayaan dan aktivitas manusia yang ada di kawasan benua Asia. Contohnya, pada etnis yang ada di Asia terbagi dalam beberapa, yaitu yang pertama, etnis atau ras Mongoloid dan Melayu di Asia Timur dan Tenggara. Yang kedua, etnis Kaukasoid dan Europoid di Asia Utara dan Tengah. Yang ketiga, Negroid di Asia Barat dan negara-negara di Semenanjung Arab. Dan yang keempat, etnis Kaukasoid di Asia Utara. Hal ini menyebabkan perbedaan bahasa, sehingga ada beberapa rumpun bahasa yang ada di Asia, mulai dari Indo-Eropa, Sino-Tibet, Melayu, dan rumpun bahasa Ibrani. Nah, setelah beberapa penjelasan yang saya sampaikan tadi, yuk mari kita mengerjakan soal. Latihan soal. Yang pertama adalah, benua terluas ialah benua A. Eropa, B. Australia, C. Amerika, D. Asia. Jawaban yang benar adalah Asia. Mengapa Asia? Karena daratan Asia memiliki luas 8,7% dari total luas daratan di muka bumi, yaitu 30%. Perhatikan peta pada benua Asia. Terdapat nomor 1, 2, 3, dan 4. Region Asia Tenggara ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah D3. Karena nomor 3 adalah negara Indonesia yang termasuk region Asia Tenggara. Soal nomor 3. Ras yang mendominasi wilayah Asia Utara dan Asia Tengah adalah A. Negroid, B. Mongoloid, C. Kaukasoid, D. Campuran. Jawabannya adalah C. Kaukasoid. Karena ras Kaukasoid berada di Asia Utara dan Tengah, sedangkan ras Negroid berada di Asia Barat.
Ras Mongoloid berada di Asia Tenggara, ras campuran berada di Asia Selatan. Nomor 4. Yang termasuk region Asia Timur adalah A. Indonesia, Laos, dan Thailand. B. Turki, Qatar, Yaman. C. Jepang, Korea Selatan, dan RRC atau Republik Rakyat Cina. D. India, Sri Lanka, dan Mongolia. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan RRC atau Republik Rakyat Cina. Karena C, Jepang, Korea Selatan, dan RRC termasuk region Asia Timur, sedangkan negara B termasuk Asia Tengah, dan A termasuk Asia Tenggara, D termasuk Asia Selatan. Nomor 5. Nama bentang alam. Yang pertama, Gurun Gobi. Yang kedua, Sungai Amazon. Nomor 3, Pegunungan Himalaya. Nomor 4, Danau Kaspia. Nomor 5, Gunung Kilimanjaro. Nomor 6, berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan bentang alam atau karakteristik kondisi fisik benua Asia ditujukan pada nomor A. 2, 1, 3, B. 1, 3, 4, C. 5, 1, 2, D. 2, 3, 4. Jawaban yang benar adalah B. 1, 3, 4. Mengapa 1, 3, 4? Karena Gurun Gobi, Pegunungan Himalaya, Danau Kaspia terletak di benua Asia. Sedangkan Sungai Amazon terletak di benua Amerika, dan Gunung Kilimanjaro terletak di benua Afrika. Setelah pemaparan materi dan latihan soal yang saya berikan, kesimpulannya yaitu benua Asia, dikenal juga dengan benua kuning, adalah benua yang terbesar di dunia. Luas benua Asia dibagi menjadi 49 negara resmi yang diakui. Negara-negara tersebut terbagi menjadi beberapa regional di benua Asia, yaitu Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Benua Asia memiliki penampakan alam yang cukup banyak, yaitu kepulauan, gunung dan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, gurun, dan danau. Benua Asia memiliki 3 iklim, yaitu iklim subtropis, iklim tropis, dan iklim kontinental. Ada beberapa etnis di benua Asia, antara lain Kaukasoid, Eurapoid atau campuran Mongoloid, Negroid, dan Melayu. Sekian kesimpulan materi benua Asia hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang benua Eropa. Perlu diingat, materi berikutnya berkaitan dengan hari ini. Oleh karena itu, anak-anak perlu mempelajari ulang dan latihan soal yang telah saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.